Nokia. Siapa yang tidak tahu merek ini? Mungkin sebagian besar dari kita tentu sudah sangat akrab dengan ponsel merek Nokia, apalagi bagi anak tahun 90-an atau 2000-an. Nokia adalah sebuah perusahaan ponsel asal Finlandia yang berhasil merajai pasar ponsel dunia. Setiap produk keluaran terbarunya hampir tidak ada yang tidak diminati, bahkan untuk produk dengan desain nyeleneh sekalipun. Bahkan dahulu terkesan bahwa tidak ada ponsel yang lebih baik dari Nokia. Mungkin memang Nokia memiliki saingan seperti Sony Ericsson atau Motorola, atau bahkan Samsung, tapi mereka hampir bukan apa-apa. Kenapa Nokia bisa disebut terbaik? Karena meskipun mereka terkesan pelit dalam update fitur di setiap ponsel barunya, apalagi untuk kelas low end, masyarakat secara umum sudah terlanjur percaya bahwa Nokia masih tetap yang terbaik, mulai dari kamera, kostumisasi tema, ataupun kemampuan Nokia secara umum, seperti kekuatan, keawetan, dan lain-lain. Tapi itu dulu, sebelum Nokia terlalu percaya diri dan terkesan meremehkan para pesaingnya. Di Indonesia sendiri, hegemoni Nokia mulai digerogoti pada tahun 2010-an, di mana saat itu produk Cina tiba-tiba membanjiri pasar Indonesia bagaikan tsunami yang bersiap menghancurkan monumen sebesar Nokia. Kala itu bermunculan merek-merek baru seperti Mito, Cross, HT Mobile, Huawei, Nexian, dan banyak lagi merek lainnya. Saat itu Nokia memang masih kuat untuk bertahan. Produk-produk mereka seperti Nokia 5800 Express Music dan seri-seri lainnya masih sanggup melawan. Apalagi mereka semakin giat dengan ponsel berbasis touchscreen dengan sistem operasi Symbian. Dukungan aplikasi dan game pun mulai lebih baik saat itu. Tapi bencana besar benar-benar datang seiring ketenaran BlackBerry saat itu. BlackBerry dengan BBM-nya benar-benar menampar Nokia. Meskipun saat itu jaringan internet masih terbatas di 3G dan Nokia pun sebenarnya memiliki fitur itu, namun ketenaran BBM membuat Nokia seakan dipecundangi. Waktu terus berlalu dan perlahan Nokia pun seakan terlupakan. Orang-orang ingin mencoba pesan instan yang bisa mengirim gambar, suara, video, dan fitur-fitur lain yang mana saat itu orang tahu bahwa mereka hanya bisa melakukan hal itu di ponsel Nokia dengan fitur MMS. Sangat merepotkan, sedangkan BlackBerry Messenger saat itu merupakan sebuah terobosan yang sangat diminati dan sangat hebat. Padahal belum benar-benar berlalu, Nokia harus kembali menelan pil pahit dan bersiap menghadapi kehancuran ketika ponsel-ponsel Android mulai bermunculan. Bukannya tidak pernah ada perbincangan antara Android dan Nokia sebelumnya, tapi sikap arogan Nokia yang sangat percaya diri bahwa Symbian lebih baik dari Android menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Nokia beranggapan bahwa Android yang masih baru saat itu bukanlah suatu ancaman. Mereka merasa lebih pro dan tidak akan mendapat gangguan sama sekali dengan datangnya Android. Memang, mungkin itu benar apabila Android tidak menerapkan strategi mereka yang mana Google sebagai pemegang Android sengaja membuat Android bebas untuk digunakan oleh vendor manapun. Tujuannya agar penggunaan sistem operasi ini bisa menyebar luas, atau dengan kata lain, Google mencoba menghimpun kekuatan dengan para vendor-vendor ponsel lain untuk bisa merobohkan kekuatan sang penguasa pasar. Entah apa yang ada di pikiran petinggi Nokia saat itu. Namun, Nokia terkesan gengsi mengadopsi sistem operasi Android, dan bukannya mereka mengembangkan sistem operasi Symbian, justru mereka mematikan sistem operasi tersebut. Nokia sebenarnya sempat mencoba mengembangkan sendiri sistem operasi terbaru yang dinamakan MeeGo. Namun akhirnya, Nokia lebih memilih menjalin kerjasama dengan Microsoft pada tahun 2011 untuk pengembangan sistem operasi baru yaitu Windows Phone. Pada awalnya, Windows Phone ini memang terlihat sangat menjanjikan. Apalagi sejak keluarnya Windows Phone 8.1 dan kabar akan keluarnya Windows Phone 10, para penggemar setia Nokia dan Windows seakan diberi harapan bahwa mereka akan menikmati kecanggihan kolaborasi antara Nokia sang raksasa ponsel dan Microsoft sang raja sistem operasi. Bahkan perkiraannya saat itu, Nokia akan benar-benar membuat sebuah ponsel yang lebih canggih dari Android dan bergengsi layaknya iPhone. Tapi, apa yang mereka lakukan? Justru sebaliknya. Mungkin dari segi performa memang Nokia terasa lebih baik, apalagi masalah efisiensi RAM, yang mana Android saat itu sangat boros dalam penggunaan RAM. Tapi tunggu dulu, saat pengguna lain masih asik menggunakan BBM di Android, BBM di Windows Phone terus-terusan dalam pengujian beta. Pesan telat masuk dan masalah-masalah lainnya sangat sering dialami penggunanya saat itu, dan tamparan itu masih belum cukup. Saat Android dan iPhone memiliki aplikasi terbaru yang tren, sebut saja Periscope saat itu atau Line Get Rich, bahkan COC,
Pengguna Windows Phone atau sebut saja Nokia Lumia hanya bisa gigit jari dan menghibur diri dengan dalih kami unggul di produktivitas, karena mereka masih bisa bangga dengan dukungan Microsoft Office di Lumia. Blunder lain dari Nokia, yang dengan egois tidak mau menghadirkan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Android dan iPhone di platform mereka. Lagi-lagi penggunalah yang jadi korbannya. Dan akhirnya pada tahun 2013, Lumia atau Nokia Windows Phone benar-benar dijual kepada Microsoft, sehingga namanya pun berganti menjadi Microsoft Lumia. Dan faktanya mereka benar-benar kalah dan takluk di hadapan Android. Pada kuartal pertama 2014, Nokia meluncurkan ponsel setengah Android. Ada 3 seri ponsel yang diperkenalkan saat itu, yaitu Nokia X, X Plus, dan XL. Ketiga ponsel ini memiliki 2 tampilan user interface. Selain UI bawaan Nokia, juga bisa di-switch ke tampilan Android. Namun, Nokia masih terlihat setengah hati mengadopsi Android, karena tidak full memanfaatkan sistem operasi ini. Di ketiga ponsel seri X itu, Nokia tidak menghadirkan Google Service yang biasa ada di ponsel Android seperti Gmail, Google Map, Google Chrome, YouTube, dan lain-lain. Termasuk tidak menyediakan menu Google Play Store. Hanya sekedar menyediakan link akses untuk bisa menginstal aplikasi Android. Efeknya, ponsel yang sempat dianggap sebagai gebrakan Nokia ini tidak laku di pasaran. Sejak saat itu nama Nokia hampir benar-benar tenggelam, terlupakan dan habis terlindas oleh nama-nama baru. Dan akhir-akhir ini Nokia mencoba bangkit dengan mencoba menyentuh sisi nostalgia para penggunanya di masa lalu, seperti membuat kembali ponsel-ponsel yang pernah sangat tren di masanya. Juga membuat ponsel Nokia berbasis Android dengan harapan dapat kembali mendapat pangsa pasar. Tapi nama besar atau sejarah tidaklah cukup bagi Nokia. Mereka harus benar-benar kembali dengan sebuah gebrakan hebat. Mereka tidak bisa muncul dengan smartphone Android yang biasa saja. Dan mereka juga seharusnya tahu bahwa mereka benar-benar sedang memulai kembali. Dan itu adalah bagian yang paling sulit dalam sebuah proses. Apakah Nokia akan sanggup untuk bangkit kembali? Mari kita lihat saja.